Halo guys, arigato konnichiwa yang artinya gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Gimana? Malam minggu masih sendiri? Kayak saya dong, masih sendiri. Oke guys, telat lagi saya upload, sorry ya. Sudah lama saya tidak membangkitkan jiwa-jiwa psikopat kalian. Kali ini saya mau merangkumkan film yang bergenre fantasi. Meski nggak ada psikopatnya di film ini, tapi film ini keren dan wajib kalian tonton. Oh iya guys, channel saya sudah saya ganti menjadi IQ setengah 7 biar mudah dicari guys, seperti channel guru saya itu loh, si John, yang pasti kalian sering nonton dah channelnya. Alur-alur filmnya bagus-bagus di situ guys. IQ 7, siapa yang nggak kenal IQ 7 si John? Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe ya, support channel ini biar semangat. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan handsfree kalian, atur posisi rebahan kalian, kencangkan kolor pacar kalian kalau ada. Selamat menonton dan oh, motor lewat. Intro. Film akan berfokus kepada dua laki-laki ini. Dia bernama Sean dan ini bernama Ben. Mereka berdua berasal dari Amerika. Mereka berencana menuju Moskow, Rusia untuk berbisnis. Saat di dalam pesawat, tiba-tiba She was about to save the Crystal Kingdom. ya, pesawat mengalami gangguan teknis kecil dan untungnya tidak membahayakan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di kota Moskow dengan selamat dan akan mendatangi rekan bisnisnya yang bernama Skyler. Ini pebenguknya. Saat sudah di hadapan Skyler, Sean dan Ben dihianati si Skyler ini. Dia mencuri ide dari Sean dan Ben tanpa meminta izin dari mereka berdua, dan itu sangat memongkongkan. Dan mereka pun merelakan ide bisnisnya dicuri Skyler si Bagong itu. Tidak ingin uang tiket pesawatnya terbuang percuma, mereka pun memutuskan untuk berkeliling kota dan mampir di sebuah bar. Mereka pun melupakan masalah mereka dengan berpesta minuman sebotol Orson cap topi koboi. Saat asik-asiknya, mereka melihat dua wanita yang dari Amerika juga. Ini ararainya. Dia bernama Annie dan Natalie. Mereka pun saling mengobrol dan Natalie mengajak berselfie untuk update status di WhatsApp-nya. Sat. Dan ya, lampu tiba-tiba mati padam. Di semua penjuru kota, semua orang berhamburan keluar. Di sini mereka melihat aurora di langit, bukan aurora di Mobile Legends guys. Mereka lebih terpukau lagi ditambah cahaya berwarna oranye berjatuhan dan itu sangat mengewakkan. Cahaya itu pun turun di depan mereka dan Pak Polisi yang penasaran mendekatinya. Dan tiba-tiba ya, polisi itu langsung lenyap menjadi butiran-butiran debu, nggak pakai ebit. Dan itu pun membuat mereka semua hariwang kekeosan. Polisi yang satunya pun mencoba menembaknya, namun peluru itu seperti hanya mengenai perisai di makhluk yang tak terlihat itu. Kita bisa melihat berapa banyak cahaya-cahaya itu yang sudah menyebar, turun ke semua penjuru. Dan yang tidak lain, mereka kawanan alien itu yang mau memusnahkan semua umat manusia. Sean in the gang pun berlari dan berniat bersembunyi dari kejaran alien itu. Dan di situ juga ada si pebenguk Skyler. Dan mereka sementara selamat dari kejaran alien itu. Di sini Sean mempunyai ide. Mereka mau mencari peta dan akan pergi ke kedutaan Amerika Serikat.
Singkat cerita, siang pun tiba. Mereka keluar mencari peta yang lebih lengkap, dan di sini kita diperlihatkan kesunyian di semua penjuru kota. Sean in the Gang pun menemukan satu mobil polisi. Sean dan Ben berencana mengambil peta di dalam mobil itu. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menggonggong. Di sini Sean memperhatikannya. Tiba-tiba lagi ya, anjing itu seketika musnah menjadi debu. Alien itu mendekati mobil polisi yang di belakangnya ada Sean dan Ben. Saat semakin dekat, sirine pun otomatis berbunyi. Dan itu menandakan kalau para alien yang tidak terlihat bisa mengaktifkan alat-alat yang berbau listrik. Untungnya mereka bersembunyi di bawah mobil, dan penglihatan alien itu tidak bisa menembus apalagi yang berbahan dari kaca. Sean dan Ben pun akhirnya masih selamat. Di sini mereka pun mengetahui ciri-ciri datangnya para alien itu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka sudah ada di depan gedung kedutaan Amerika yang sudah berantakan. Sean in the Gang pun memaksa masuk. Di ruangan itu mereka mendapatkan petunjuk. Dan Natalie membaca sebuah kabar bahwa serangan para alien itu tidak cuma ada di kota Moskow, Rusia, namun di seluruh penjuru dunia kecuali Indonesia. Dan artinya Sean in the Gang pun tak bisa kembali ke Amerika. Sean menemukan walkie-talkie dan mereka menyalakan pesan, namun karena pesan tersebut berbahasa Rusia, Sean in the Gang pun tak mengerti, apalagi saya. Oke, lanjut. Mereka pun membuka jendela dan melihat seluruh kota makin chaos. Obey some sort of rules. Have some sort of purpose. Dan mereka dikagetkan terdengar suara tembakan yang tidak lain itu ulah si pebenguk Skyler. Ben dan Sean pun mencoba menghentikan aksi konyol Skyler. Ben memanggil Skyler untuk kembali, namun lampu-lampu mobil sudah menyala dengan sendirinya. Yang artinya ada alien yang mendekati mereka. Mereka pun panik, namun Skyler sudah terkepung dan sudah dipastikan si bebenguk itu pun musnah menjadi butiran debu. Untung Sean dan Ben tidak dikejar para alien itu. Singkat cerita, siang pun tiba. Sean in the Gang pun mencari tempat persembunyian yang baru. Saat menyusuri lorong, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang gadis yang masih selamat juga. Dia bernama Vika. Si gadis mengajak mereka masuk ke tempat persembunyiannya, dan ternyata dia tidak sendiri. Dia bersama bapak berjenggot yang bernama Sergei, dan si kucing oranye bernama DJ Lance Rock. Anjing, malah keren nama tuh kucing. Dan Sean memberikan talkie-walkie, menyuruh Vika yang bisa mengerti semua bahasa mengartikan pesan tersebut. Vika merasa senang karena masih ada yang selamat. Dia bilang kalau ada kapal selam di dekat sungai Moskow. Kapal itu menunggu orang-orang yang selamat dan akan berangkat besok pagi jam 6. Sean in the Gang pun memutuskan untuk mencari kapal selam itu. Di sini Sergei, si ahli elektronik, menciptakan sebuah alat untuk menghancurkan perisai para alien. Masih malam itu juga, para gadis yang sedang mencari perbekalan, mereka dikejutkan dengan datangnya para alien. Mereka pun berlari berpencar. Natalie dan Aini memutuskan kembali ke tempat Sean. Apesnya alien itu mengejar mereka dan masuk ke dalam tempat persembunyian Sergei. Ani membalikan meja kaca untuk bersembunyi dari pandangan alien.
Kesempatan itu dibuat Sergei untuk mencoba alat ciptaannya, dan tembakan itu bisa merusak perisai si alien. Namun karena alat Sergei yang masih kurang dayanya, dia pun musnah di tangan alien itu. Sean mengambil salah satu alat itu dan mengajak semua pergi dari situ. Namun naas, si Annie yang ragu-ragu, dia pun ikut musnah di tangan alien itu. Kini yang selamat tinggal Sean, Ben, Natalie, dan Vika. Mereka berlari mencari tempat sembunyi yang baru. Dan ada 4 polisi yang selamat. Para polisi itu menyuruh Sean in the Gang bersembunyi, dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Salah satu polisi itu pun membasoka si alien, dan itu membuat alien bergeming. Untuk malam ini pun mereka akhirnya selamat. Di dalam markas polisi, Sean memberitahu kalau ada kapal selam yang menunggu orang yang selamat, dan para polisi itu akan mendampingi Sean in the Gang untuk menuju tempat kapal tersebut. Singkat cerita, siang pun tiba. Mereka sudah ada di pinggiran sungai Moskow, dan mereka melihat para alien sedang menghancurkan gedung-gedung. Dan saat di atas kapal, tiba-tiba ya, gedung dekat kapal itu roboh dan menghempaskan mereka semua. Untungnya mereka masih selamat, kecuali Natalie yang terpisah karena benturan tadi. Di sini kapten kapal selam bilang, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Namun Sean menolak. Motor lewat. Namun Sean menolak. Dia bilang, dia akan mencari Natalie dulu. Dia tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Karena si Ben teman Sean sudah musnah di tangan alien. Kapten pun mengerti perasaan Sean dan memutuskan menunggu sampai Natalie ketemu. Mereka pun pergi mencari Natalie. Singkat cerita, Natalie mendengar teriakan Sean. Di situ juga para alien mendatangi mereka. Para polisi pun bersiap-siap di posisi masing-masing. Sean pergi mencari Natalia. Aksi polisi vs alien pun terjadi. Berkat alat ciptaan Sergei, para polisi berhasil menghancurkan perisai alien dan membunuh mereka semua. Di sisi lain, Sean dan Natalie berhadapan dengan satu alien di dalam bus listrik. Pertarungan Pertarungan pun terjadi. Dan ya, Sean si pemeran utama sudah dipastikan selamat. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat kapal selam itu. Di sini para polisi memilih untuk tetap tinggal di Moskow melawan para alien. Sedangkan Sean, Natalie, Vika memutuskan ikut pergi dengan kapal selam tersebut. Tamat. Ending yang sangat mengalienkan. Pesan-pesan dari film ini, jangan pernah meninggalkan orang yang kita cintai. Itu
Oke, kurang lebih seperti ini alur filmnya. Judul ada di deskripsi guys. Jika kalian suka alur film dari saya, support channel saya ya dengan cara subscribe aja. Oke, kami selaku tim IQ 6.7 yang bercabang di Kalikondo mengucapkan salam Ciki-Ciki Indonesia.